jenazah beliau. Supaya apa? Karena mereka diberitahukan bahwa tubuh Rasulullah itu adalah suci. Maka apa yang dipakainya pun berkah. Bukan berarti itu karena baju itu, bukan karena badan Rasulullah, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda ini. Ketika perang, maka beliau mencoba untuk menadahkan darahnya agar tidak tertumpah ke bumi. Karena beliau tahu, seandainya darah beliau tertumpah ke bumi, malaikat Jibril bisa menghancurkan daerah orang-orang yang menyerang beliau. Karena cintanya kepada makhluk Allah, beliau tahan darah itu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Muhammad berakhlak mulia kepada umatnya, beliau tidak pernah meminta cium kakiku, tanganku, ambil rambutku. Tidak pernah adikku. Jadi kalau ada umat Islam yang melakukan hal seperti itu, mereka musyrik karena mengkultuskan benda yang tidak berdaya. Bahkan Nabi sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku setelah kematianku. Beliau hanya mengetahui apa yang diberitahukan oleh Allah. Kalau beliau bicara bahwa hari kiamat nanti hari Jumat, itu pemberitahuan dari Allah. Seperti itu. Jadi, mohon maaf. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang, sorry Uni harus sedikit, ini bukan Uni tidak bicara Yesus atau Paulus, Uni bicara fokus kepada Mario. Mario mengklaim sebagai umat Kristen anak Tuhan, betul? Betul. Dan kamu tahu klaim ini klaim bombastis. Saya kurang tahu nih, karena yang saya bilang tadi saya Kristen yang awam. Oke. Kita bicara psikologi saja. Kalau kamu mengaku anak dari Perdana Menteri Malaysia kepada orang-orang, padahal kamu bukan, tidak ada hubungan dengan Perdana Menteri, disebut apa itu? Pembohong. Kamu ngaku anak Tuhan tapi kamu anak manusia. Jujur atau bohong itu? Ya saya memang anak manusia. Kalau saya mengaku anak Tuhan, ya pembohong juga sih. Itulah yang Uni katakan. Tidak mungkin iman itu mengajak kita berbohong terang-terangan, adikku. Apa alasan Hitler membunuh orang-orang Yahudi 1,6 juta jiwa di Perang Dunia Kedua? Tahu alasannya? Ya, yang saya tahu salah satunya karena mereka menguasai ekonomi. Kan. Yang saya tahu lah. Bukan, karena ideologi pada waktu itu adalah ideologi rasisme dan nasionalis. Hitler bersama orang-orang Eropa kulit putih merasa mereka adalah keturunan ras Aryan, keturunan ras superior. Buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok tentang penyebaran Kristen di tanah Batak membuktikan ideologi dari para penginjil Jerman itu rasisme. Mereka rasis dengan mengatakan orang-orang Asia Tenggara itu boleh diperbudak karena adanya ayat dalam kitab Kejadian, Nuh mengutuk Kan'an menjadi budak untuk saudaranya. Mereka mengklasifikasikan orang Afrika dan orang Asia Tenggara sebagai orang yang adalah keturunan Ham yang boleh diperbudak. Dan itu terjadi, pemikiran ini hampir ratusan tahun lamanya. Kurang lebih berapa tahun itu. Orang-orang memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Di mana orang-orang yang merasa superior ini, ciri-cirinya adalah mengaku kerabat dari orang-orang yang dianggap tinggi. Rasulullah SAW dulu, waktu beliau mau diracun, ada 3 pertanyaan yang beliau ajukan kepada orang Yahudi. Kamu tahu dalam kitab Yohanes pasal 8, 37-40, orang Yahudi senang sekali mengaku-ngaku, saya anak Tuhan, saya anak Abraham. Dan kamu tahu Julius Caesar juga mengaku anak Tuhan. Orang-orang ini NPD, Narcissistic Personality Disorder, termasuk Hitler. Mereka mengaku orang-orang superior dengan mengaku-ngaku saya ada kedekatan kerabatan dengan Tuhan. Lalu kenapa orang-orang Kristen mengaku sebagai anak Tuhan? Pengajaran Paulus. Paulus berkata dalam kitab Kisah Para Rasul, bukankah seperti yang disampaikan pujangga-pujanggamu bahwa kita keturunan Elohim? Dan itu bukan Yesus yang ajarkan, tapi Paulus. Memang istilah anak Tuhan merujuk kepada istilah hamba-hamba Tuhan, karena dalam kitab Lukas pasal 3, baca nomor 23 sampai seterusnya, anak manusia sebetulnya anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara anak Tuhan adalah makna untuk orang-orang yang membawa damai, untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dalam makna bukan dipilih karena dia adalah suku tertentu, tapi karena dia takwa kepada Tuhan.
Dan istilah itu sebenarnya digunakan oleh orang-orang secara salah kaprah. Umat Islam tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Jangankan mengaku anak Tuhan, dek. Ada Al-Quran, ayat Al-Quran mengatakan Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, dia adalah Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku saya habaib, tapi Nah, itu yang kebanyakan terjadi, Uni. kamu tahu dosanya paling besar berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mereka dosanya paling banyak kalau mereka mengaku-ngaku tapi tidak terbukti. Jadi di dalam Islam, dek, kebohongan itu dibolehkan hanya untuk beberapa hal. Menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan hubungan rumah tangga orang yang akan bercerai, menyelamatkan keluarga kita. Itu yang diizinkan berbohong. Tapi sengaja berbohong untuk menyiarkan agama, itu tidak diizinkan. Termasuk dosa. Jadi, kenapa banyak orang-orang yang mencoba mengkultuskan? Saya akui, kamu tahu Mama Gufron, itu orang Islam. Tahu. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan, karena kita tidak perlu juga marah kepada orang-orang seperti Mama Gufron. Karena yang salah itu mereka yang bodoh, yang jahil. Kenapa mereka bodoh? Kenapa umat Islam membiarkan orang-orang bicara tanpa tahu literasinya? Makanya saya dan komal-komal Islam itu memberikan syarat untuk orang bicara di sini. Ketika dia Islam ataupun Kristen, ketika berbicara tentang agama, yang kami minta apa dulu? Dari mana kau tahu? Literasi, adikku. Itu critical thinking namanya. Makanya orang-orang yang critical thinkingnya berfungsi, dia tidak mudah dibohongi dan ditipu. Jadi sekali lagi saya katakan, betul sekali tidak semua umat Islam itu menjalankan nilai-nilai yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, adikku. Tetapi yang jelas ajaran di dalam Islam itu, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Salah satu ciri-ciri tanda-tanda kita berakal adalah kita kritis. Ketika ada orang bicara, saya baru ketemu Tuhan, kita harus kritis. Makanya Muhammad ibnu Abdullah ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, beliau itu ketakutan. Beliau ketakutan, ini ciri-ciri kemanusiaan beliau. Beliau berlari kepada istrinya, selimuti aku. Apa kata istrinya? Bagaimana mungkin orang sepertimu yang sering menyambung silaturahim, berbuat baik kepada sesama, tiba-tiba yang datang kepadamu adalah setan. Tidak mungkin Tuhan menginginkan keburukan terhadapmu, karena kamu orang baik. Dan ini sejalan dengan perkataan Yesus Christ. Buka Matius pasal 7:18. Pohon buruk tidak mungkin berbuah baik, pohon baik tidak mungkin berbuah buruk. Kalau ada orang baik tiba-tiba mengatakan bahwa saya bertemu Tuhan, dia tidak pernah berbohong dari kecil, bisa jadi itu benar. Kecuali setelah zaman Nabi Muhammad, karena di dalam Islam dikatakan Nabi Muhammad Nabi penutup, Nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi siapapun namanya, tidak ada lagi Nabi. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad, kalau ada orang baik mengaku dia adalah utusan Tuhan, tidak pernah selama ini dia berdusta, dan apa yang dia bawa adalah kebenaran, ajaran yang diajarkan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, dan tidak menyalahi aspek akal dan hati nurani, ya, seperti membunuh secara sengaja, ya kan, menjadikan ritual-ritual tak senonoh sebagai ritual keagamaan, maka bagaimana mungkin ini dari setan? Begitulah ciri-ciri Nabi asli, adikku. Makanya Yesus berkata, akan banyak penyesat yang datang membawa namaku. Bagaimana cara kalian melihatnya? Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Apa maksudnya? Dia adalah sebenarnya penjahat, kalian tahu kejahatannya, tiba-tiba dia menyamar jadi domba. Jadi kalau kalian melihat ada orang jahat tiba-tiba bertobat lalu mengaku bahwa aku adalah utusan Tuhan, itulah yang disebut dengan serigala berbulu domba. Kalau kamu mengerti maknanya. Tidak mungkin Nabi Muhammad dikatakan serigala berbulu domba. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi serigala dari awal. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana melihat orang Nabi palsu atau tidak, ikuti saja kata Yesus kalau kalian memang betul-betul Kristen. Bahwa yang namanya Nabi asli tidak mungkin berdusta. Begitu adikku. Jadi Uni akui tidak semua umat Islam. Uni pun sangat resah dan tidak sangat sepakat melihat banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh berbicara tentang agama, tapi mereka tidak mengkaji. Kami tidak boleh Uni kuliah, dek. Untuk menjawab Mario ini, Uni kuliah, dek. Uni sengaja khususkan kuliah 4 tahun untuk Anda loh. Jangan berpikir bahwa Uni kuliah ingin dapat tempat di instansi pemerintahan. Tidak akan pernah bisa karena umur Uni sudah 38 tahun. Kenapa Uni kuliah? Supaya ilmu yang Uni berikan kepada kamu itu divalidasi kebenarannya oleh para dosen. Dan Uni digembleng juga oleh para ulama, guru-guru besar Uni.
kiai-kiai besar yang berada di belakang Uni, yang suatu saat ketika Uni kurang memahami sebuah pemahaman dalam Islam, Uni boleh bertanya kepada mereka. Dan mereka bukan orang sembarangan di Indonesia. Jadi Uni kuliah untuk menjawab kalian non-Islam. Begitu Adinda. Jadi nggak boleh sembarangan Uni menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan non-Muslim. Karena tanggung jawabnya besar di akhirat nanti. Kalau Uni jahil, Uni tidak pernah belajar, lalu Uni bicara sesuatu tentang agama Uni menjelaskan sesuatu yang bukan kapasitas Uni. Uni berdosa, adikku. Karena itu tidak diizinkan. Itunya yang kenapa saya tanyakan macam ini Uni, karena yang ya masalah kejadian yang baru-baru ini, karena ya saya pernah dengar satu ayat, apa itu nih, lakum dihukum itu ya, saya pun kurang tahu. Ya, lakum dinukum walidin. Jadi itu ayat ada, itu saya jelaskan. saya dengar. Oke. Jadi itu namanya surah Al-Kafirun, di mana di ayat itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat itu, konteks ayat itu, latar belakangnya muncul ayat itu dikarenakan kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk collab Tuhan. Oke. Mereka mengatakan Nabi Muhammad, ayo kita gantian. Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhan kami. Kan tenang, kita enak hidup berdampingan. Kan seperti itu. Mereka melakukan upaya sinkretisme. Tapi dalam Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan hak dengan batil. Benar katakan benar, salah katakan salah. Konsekuensinya walaupun dibenci. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan bahwa agamamu untukmu, agamaku untukku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, kau pun tidak menyembah Tuhanku. Itu bentuk toleransi dalam Islam. Toleransi dari kata tolerir, artinya apa? Membiarkan. Apa maksudnya? Saya tidak perlu ikut-ikut Natalan dengan Anda. Cukup membiarkan Anda melakukan ritual Anda yang tidak mengganggu saya. Tak perlu mengajak Anda ikut ritual saya yang tidak mengganggu Anda. Itu yang namanya toleransi. Membiarkan. Salah kaprahnya umat Islam terkadang dikatakan toleransi kalau ikut ke gereja, kalau ikut-ikut Natal orang. Tidak, karena kami tidak boleh menyerupai kalian. Betul, ada ayatnya. Kami tidak boleh menyerupai kalian. Kenapa kami tidak boleh menyerupai kalian? Ini adalah bentuk kemurnian akidah Islam. Kenapa orang-orang terdahulu banyak tersesat gara-gara mencampurkan. Udah tua lah, pasti apa yang dibuat kita lakukan? Enggak, bagaimana? Coba yang bagus. Anak, belum punya anak, Punya belum lah. ya. Punya lah, cuman Punya. Punya. Punya anak kau SMP. Daftar siang nanti sini. Daftar lah nanti lah. Daftar. Mereka anak-anak, marahin anak kalau nggak bercakap, kau marahin dia. Cakap lah, bilang. Cakap. Jangan nggak cakap, bilang. Cakap nak. Nah, ini untuk membentengin akidah, ya. Jangan sampai ada pemurtatan, biar tahu kalau mereka itu menyembah manusia. Tuhan sebenarnya adalah Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan mereka. Ya, ingat itu nak. Mereka selalu menghina-hina Islam. Jangan pernah mau ke agama mereka. Ini ayat dari kecil, ayat tanamkan samamu, biar supaya kau tahu nanti besar. Jangan terpengaruh, ya. Jangan terpengaruh dengan mereka. Silakan. Nanti siang akan saya buka pendaftaran untuk anak-anak kita netizen naik ke Komal ini khusus untuk menghajar Oten. Ayo silakan daftar. Daftarkan anak-anak sekarang di sekolah Blender Official. Jadikan anak kita itu salah satu membentengin, ya, agar mereka tahu bahwasanya ketika nanti anak-anak dibuat permainan seperti itu biar dia sadar. Berarti Kristen itu adalah agama ejek-ejekan, dan tidak pantas untuk dijadikan agama. Itu dia. Silakan. Biar tahu. Ayo. Bergiliran setiap hari aku orang buka nanti untuk anak-anak berganti-gantian. Silakan, ayo daftar, oi daftar, pilih. Nyembah babi memang gak ada otak memang. Rodi. Anissa, Amira. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang,
Punya anak bang? Ya punya. SMP? Ya. Tukang cakap nggak? Tukang cakap? Ya. Tukang cakap anak bang? Pendiam apa tukang cakap? Pendiam. Aduh, pendiam nggak masuk bang. Pendiam nggak masuk. Pendiam nggak masuk bang. Pendiam nggak masuk. Yang agak bandel sedikit bang, agak bandel sedikit tadi. Jangan, pendiam nggak masuk bang, yang agak bandel sedikit bang. Ya, abang udah tahu kan, udah bisa bang baca karakter anak abang kan. Kalau pendiam nggak masuk, nggak usah kan bang, nggak lolos. Yang agak bandel sedikit bang, yang congornya kayak aku nih agak bandel sedikit, itu naik kan bang, nggak lolos ya bang. Jangan nanti dia gara-gara itu abang marahin pula anak abang nanti. Jangan dimarahin anak abang. Cari yang agak bandel sedikit bang, ya. Nah ini nak nanti masuk YouTube kok nak bilang senang kan nantinya. Ini nanti masuk YouTube nak, nanti kita tonton di YouTube, ya. Ini anak masuk YouTube nak, tengok nah, coba bilang oten longor gitu. Nanti aku ajarin, suruh nanti ketika sebelum dimulai nanti suruh simak dulu anak-anak kalian di bawah, simak tonton saya gini, nanti apa yang kuarahkan, mau kok nanti gitu. Nanti ketika kuarahkan, nanti anak-anak begini ya, sampai di atas kalian nanti cuman bilang ngomong oten longor, berani menang di kandang, oten pengecut semua, kami aja lawan kalian oten, kami anak-anak umat Islam yang keren-keren, gitu kan ya. Ya nanti gitu kan ya, berani nggak nanti? Nah nanti kan ketika sudah kayak gitu, baru nanti tanya mana? Cuman gitu aja nak, mau nak? Mau bisa, menaik. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa ya. Silakan daftar. Kalau bisa yang berkoar nanti, ya siapa agak bandel sih biar ku ajarkan, ya tenang aja. Ya mudah-mudahan nggak tumbang lah komal ini, mudah-mudahan nggak tumbang. Anak tumbang apa enggak ya? Mudah-mudahan enggak tumbang lah. Mudah-mudahan kuat. Silakan daftar. Dah hajar nanti. Buatkan VT, kasihkan, sebarkan. Beraninya main di VT aja. Menang di kandang saja. Congor aja banyak kali Bapak. Enggak ada pendaftaran, enggak pakai duit. Daftar langsung anak-anak. Daftar. Ada pakai duit, daftar anak-anak nanti pulang sekolah. Yang kelas 2 SMP, kelas 2. Suaranya kan masih anak-anak tuh kan. Suara masih anak-anak, daftarkan. Masa Tuhan kalian Tuhan jadi nanti ku ajarkan. Nanti ku ajarkan cemananya ya. Biar bisa era orang ini memang harus diajar. Hajarnya memang oten ini hajarnya harga diri. Kalau aku harga diri ku ajar, bukan agama. Harga dirinya ku ajar, marwah. Itulah kalau trik aku itu. Harga dirinya. Aladin, kau dengar Aladin ya? Aladin kau kan oten di bawah, kau tengok Aladin ntar lagi berserak kalian oten Aladin. Ya. Pengecut kali kalian Aladin, pengecut. Kurasa debater yang kalian takutin saat ini cuma blender aku Aladin ya. Cuma aku ya. Karena aku perhatikan pun ada kemarin oten naik, cakap aja pun jantungan. Blender bang. Udah jantungan dia. Ya kan Aladin ya. Jadi aku Aladin, kau kan tahu kan Aladin kan? Jangan kalian pancing-pancing aku. Buat VT kalian sok merasa hebat. Nanti aku buat VT, kalian report. Apa kayak gitu kan nggak sportif namanya itu. Berani gini loh. Fight kita fight. Main. Kau buat aku buat. Kau lakukan itu aku juga lakukan ini. Ayo. Balas-balasan kita ayo. Tapi jangan pula kau buat kami harus menerima kepala bapak ayah kau tuh. Janganlah kau buat kami bisa buat. Kau punya cara di komal kau, aku juga punya cara di komalku. Harus siap kau menerimanya ketika aku membuat cara di komalku. Gebrakan aku gila-gila bos. Makanya jangan pancing-pancing, jangan bawa longor. Gebrakan gila-gila. Gebrakan aku gila-gila bos. Bukan kaleng-kaleng gebrakan kita. Bukan kaleng-kaleng gebrakan kita bos. Jadi sekali lagi biar kau tahu apa Aladin ya. Kau tahu selama ini kalian jangan suka di kandang. Kalau aku bergebrakan berserak kalian bos. Serak. Kasih naik oten dulu bang. Bang, nggak ada oten. Kalau ada oten, tadinya ngapain pula aku kowar cakap aku bang. Kasih naik oten. Abang lihat jambak oten coba. Bisa bang jambak oten?
Bisa punya Oten nggak? Ah, cobalah. Bang ada musik abang, bang ada musik bang, matiin musik abang. Nah, matiin musik abang. Nah, ini Tuan Oten. Tuan Oten ini sekarang ya, biar tahu kalian. Ini Tuan Oten. Ya, ini aku nobatkan. Kalian buat fit ini, kalian buat fit ini, kalian buat fit. Rekam. Rekam kalian ya, mulai dari sekarang kalian buat fit ya. Kalian mulai rekam. Ku kasih kesempatan hitungan dari 10, 1 sampai 10 ya. Nanti dimulai rekam ya. 1 ya dari ulun 10 9 rekam, buatkan fit kalian nih, rekam. Ayo 10. Rekam dengar suaraku nanti aku sampaikan ya. Apa yang ku sampaikan ini rekam, buatkan VT. 10. Enggak bisa lama-lama fotonya nih. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mulai. Inilah yang sekarang ini kita nobatkan Tuhannya umat Kristen adalah EDS TV. Jelas ya? Buat teman-teman semuanya, kita umumkan ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia, bahwasanya Tuhannya umat Kristen adalah EDIS TV. Lihat, EDIS sekarang sudah disalib. Kenapa? Karena setiap di komal-komal, mereka umat-umat Kristen setiap masuk ke komal selalu menyebutkan EDIS datang ke EDIS TV, karena jelas EDIS TV longor. Bukan lagi mereka menyampaikan Yesus, bukan lagi Kristen menyampaikan firman Tuhan atau typing di bawah mengatakan semoga Tuhannya Yesus memberkati, semoga Tuhan Yesus memberkati. Enggak pernah lagi mereka umat-umat Kristen itu memperkenalkan Tuhannya itu Yesus, tetapi mereka lebih condong memperkenalkan EDIS. Makanya sekarang kita nobatkan Tuhannya umat Kristen adalah EDIS Kristus. Makanya jadi salib. Oke? Inilah Tuhannya Kristen teman-teman ya. Sekali lagi, Tuhannya Kristen mulai tahun 2025 ini untuk selanjutnya adalah EDIS Kristus. Kita justru tidak masalah. Alhamdulillah, semakin banyak yang mendukung EDIS, semakin banyak yang mualaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Ya, udah teman-teman direkam tuh ya. Simpan, jadikan VT. Kurang turun celananya sedikit bang. Ya, apa ya? Nonton ya itu ya. Jadi teman-teman ya, udah direkam semua tadi kan? Ayo, rekam, jadikan VT. Jangan takut kan? Jadikan VT, jangan takut, rekam terus. Ya, karena apa? Nggak pernah lagi ku dengar, nggak pernah lagi aku melihat typingan Oten. Aduh, semoga Tuhan Yesus mengampuni kalian. Dulu sebelum ada EDIS, typingan mereka itu aja. Semoga Yesus, Tuhan Yesus gini. Itu aja dulu typingan, typing di bawah semoga Tuhan Yesus. Sekarang EDIS, semoga EDIS mengampunin. Apanya Oten ini? Semoga EDIS mengampunin, nonton EDIS TV live-nya banyak. Aduh. Yang live, aduh mati kali bang. Sekarang begini aja yuk. EDIS itu kan taunya hanya ditanya, ayo berani nggak kalian? Oten ya. Sekarang begini, berani nggak kalian? Kita siapkan 1 slot, 1 komal, oke? Kau siapkan pendeta yang kau handalkan di Indonesia ini. Aku siapkan ustadz atau guru. Udah, aku siapkan ustadz atau guru. 1 komal ya. Yang ustadz sama pendeta ini tidak kuizinkan mereka diskusi, nggak kuizinkan mereka diskusi. Udah. Nah, kemudian ku kasih kesempatan untuk yang Kristen dan Islam naik ke atas, bertanya kepada kedua orang ini, ustadz sama pendeta. Berani nggak? Karena selama ini kan EDIS kan hanya bertanya-tanya aja kan, sportif lah. Berani ditanya, ayo ku kasih kesempatan satu orang bergantian, terserah mau dari Kristen atau Islam. Ketika yang naik itu Islam, maka dia bertanya tentang sama pendeta. Ketika yang naik Kristen, dia bertanya sama ustadz. Udah turun lagi gantian gitu. Kalau mau sesi tanya, yang EDIS lakukan itu selama ini kan, ditanya nggak berani. Apanya kayak gitu? Kalau ditanya nggak berani itu apa bos? Siapapun bisa kalau kayak gitu menjas-jas. Aku pun bisa buka komal kayak gitu. Kalau cuma kayak gitu aja menunjukkan apa gitu. Itu mau dikatakan Tuhan orang itu. Makanya, jadi sekali lagi ya, itulah tadi Tuhannya Oten ya. Jelas? Jadi selama ini kalau kalian tahu, ini dia EDIS ya.
Dah, kemudian inilah yang mereka bangga-banggakan. Inilah yang mereka bangga-banggakan. Kita sorry lah bos, sangat-sangat sorry lah bos, punya panutan kayak gitu bos, kayak gini. Sorry lah bos, sorry ya, sorry. Ini rekam lagi, rekam lagi teman-teman. Inilah panutan mereka. Inilah Tuhan umat Kristen. Inilah Tuhan Kristen sekarang. Edis, ini dia. Mantan tukang tambal ban, mantan tukang tambal ban. Inilah menjadi panutan mereka. Inilah menjadi panutan mereka. Coba bedakan antara ban dengan kakinya. Coba bedakan. Coba kalian bedakan antara ban atau tangan dengan kaki. Silakan. Inilah dia panutan Oten. Nah, inilah makanya kebotolan dan kebodohan mereka. Akibat apa? Longor. Mau pula Tuhan kayak gini, punya Tuhan kayak gini. Mau kalian aku tanya, seandainya kalian punya Tuhan kayak gini, mau nggak? Mau? Kakinya disikat pakai kapung tetap sama itu, nggak berubah kakinya, tangannya. Kaki sama tangannya disikat nggak pernah berubah, tau nggak? Ya kan? Coba apa bedanya ban dengan kaki? Apa bedanya? Nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Jadi makanya teman-teman, kita nobatkan sekarang Tuhan yang Kristen lagi bukan Yesus, tetapi Edis. Nggak apa-apa. Untuk apa kita banggakan? Kita mau berdiskusi dengan tukang tambal ban mata juling ini, sorry lah bos, kelas kita nggak beda. Sorry, kelas kita, kelas Islam ini kelas VIP. Islam kelasnya VIP, bukan kaleng-kaleng bos, ya kan? Kelas kita VIP. Kita menantang pastor-pastor dan pendeta, bukan kerupuk tuang tambal ban ini. Dia saja memikirkan lubang yang bocor saja udah pening, apalagi memikirkan hadis Al-Quran. Memikirkan lubang ban yang bocor ada berapa, nggak tahu dia. Berapa ban itu bocor nggak tahu. Inilah apalagi memikirkan agama kita lah. Nggak saja. Jadi teman-teman ya, inilah di Edis ya, biar kalian tahu. Bangga kalian main di sini. Jadi Tuhannya Oten rekam buatkan VT sebanyak-banyaknya, viralkan biar tahu kita, nggak perlu takut kita. Ini Tuhan Edis ya. Jadi selama ini buat VT dia, buat VT teman-teman. Jangan kalian jangan juga nggak buat VT kalian. Kadang-kadang yang Islam ini pun aku pun nengok kalian ya. Cuma satukan, rapatkan barisan, kita main hajar. Satukan, rapatkan barisan, promosikan terus. VT kan promosikan terus, jadi viralkan. Jangan kalah kita. Jangan kalah. Aduh, hancurkan Pak, berserak, bantu, dukung. Ya, VT-kan. Inilah sekarang rekam, sekalian kalian rekam perkataanku. Tadi kan udah satu, rekam perkataan aku, udah. Inilah Tuhannya umat Kristen sekarang, Edis, udah. Sedangkan dia saja nggak bisa membedakan bocor ban itu ada berapa lubang, nggak bisa karena matanya juling. Edis itu matanya juling, nggak bisa membedakan. Ini dengar ya, rekam-rekam ya. Dulu satu kampung aku sama dia di satu kampung, udah. Dulu waktu dia kerja tukang tambal ban, inilah dia. Ini dulu ya. Kenapa dia selalu nggak pernah lepas kacamata? Rupanya matanya juling teman-teman. Makanya nggak bisa bedakan mana. Jadi selama ini dia untuk membahas Al-Quran dan hadis, mata dia juling. Tahu nggak julingnya kenapa aku bilang? Orang yang dibacakannya, ya, dia bacakannya, yang dibacanya di Al-Quran, yang disebutnya di hadis. Cumananya. Nanti yang dibacanya di hadis, disampaikannya kepada kita di Al-Quran. Apa nggak longor? Longor kan? Akibat apa? Akibat matanya juling. Ya itu dia. Karena satu kampung sama aku. Dulu dia bisa kayak gini, kenapa? Dengar ya. Dulu dia bisa kayak gini. Ada satu tukang tambal ban langganan bocor. Dia tukang cempaku ini, langganan bocor. Udah bocor bannya. Begitu ditempel, jalan berapa nggak sampai 100 meter, bocor lagi bannya. Iya, ngamuklah bapak itu kan. Loh, kau kok bisa bocor lagi ban aku nih, kenapa? Jadi si Edis ini cuma bisa permainan kata-kata. Yang tadinya bapak itu marah karena Edis permainan kata-kata, jadi gak marah. Kau kayaknya kau cocok nih. Ini pendeta yang apa? Pendeta. Memang kan kayak gitu, kebusukan pendeta kan memang mencari duit. Ini kau cocoknya ya. Jadi debat raja kau nih, membahas bahasa agama orang. Mau? Itu terbang ke Amerika. Jelas. Ya. Jadi inilah. Jadi biar tahu kalian ya, inilah Edis. Kalau nggak senang dia nggak. Sekarang gini, kutantang dia si Edis nih. Kalau dia nggak terima dengan pernyataan aku, hadirkan aku di komalnya. Hadirkan. Itu dia. Kalau nggak berani dia hadirkan, atau dia datang ke komalku,
atau dia datang ke komalku, karena bolak-balik aku minta naik ke komalnya, udah berulang-ulang, bahkan netizen pun meminta tolong naikkan blender, nggak pernah berani dinaikkannya bos, nggak pernah berani, ya. Jadi kalau ini kusebutkan, kalau dia tidak senang, kalau dia tidak berani, berarti apa yang kusampaikan ini benar. Catat ya, rekam teman-teman, rekam. Apa yang kusampaikan ini, kalau memang dia tidak terima dengan pernyataan aku bahwa dia tuang tambal ban dulu, oke? Nah, suruh dia naikkan aku di komalnya, atau dia datang kepadaku, hatu-hal sama dia. Ayo, berani? Itu dia. Kalau dia nggak berani, berarti apa yang kusampaikan ini benar. Selesai, ya. Dia mati, dia juling. Nah, sekarang Tuhannya umat Kristen, kita udah tahu. Tuhannya umat Kristen sekarang bukan Yesus lagi. Edis Kristus mantan tuang tambal ban. Semoga Tuhan Edis memberkati Noten, gitu dia. Ya, semoga Tuhan Edis memberkati Noten. Oke? Ada istrinya nih, tanya istrinya bang. Mana? Ya ini makanya disalib dah. Semoga Tuhan Noten memberkati, yaitu Edis, bukan Yesus lagi. Bukan Yesus lagi, Edis. Udah jelas ya? Salah, bukan ini. Ini Walias. Mana Edis tadi? Ya kita sambil Walias. kapan dulu ini, Viro. Siapa tuh? Virgo. Viro. Selamat pagi. Bising kali bising. Ini Tuhannya Edis, ini Tuhannya Kristen ya. Tuhan yang Kristen, rekam teman-teman. Coba rekam. Rekam buat Viti. Rekam buat Viti. Tuhan Kristen adalah Edis sekarang. Rekam. Ya. Edis sudah disalibkan. Oke, bisa. Oke. Udah enggak usah slow aja, Pak. Ini merekam sebentar. Slow aja, Pak. Slow ya. Ini Tuhan umat Kristen. Oke, lanjut. Mana buktinya Tuhannya umat Kristen Edis? Coba buktikan dalam. Baik, kita buktikan ya. Sebentar kita buktikan. Sebentar. Ini salah satu ya. Anda baca typingan di bawah. Bapak Arga. Ini dibaca di bawah, dulu. Anda baca typingan di bawah. Dari Bapak tunggu dulu. Sabarlah, kau bertanya aku mau jawab. Ya, tapi pertanyaan kamu yang jawab bukan. Ya tunggu dulu, aku mau jawab ini. Kau diamlah, cemana kau pula aku. Kau mana buktinya Tuhan kami Edis? Ini Bapak Arga ini di bawah taping. Nonton nanti Edis TV ya, kalau live bagus bahasa Al-Quran, banyak Islam yang naik. Oke? Udah, ini satu. Dan yang lain ya, dulu belum ada Edis, kami ya orang-orang Kristen di bawah selalu typing, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian, semoga Tuhan Yesus mengampuni kalian, semoga Tuhan Yesus terus Yesus. Nah sekarang semenjak ada Edis, nggak pernah lagi ku baca typingan Yesus, justru Edis naik ke komal Edis hebat, Edis ini udah Edis semua. Jadi makanya kami nobatkan adalah Tuhan Kristen adalah Edis. Itu buktinya. Itu buktinya bos. Itu buktinya. Loh, ini baca Arga. Tengok, Bapak Arga nih, Bapak Arga ini buktikan. Bapak Arga, makin ku bilang, makin dibuatnya. Gimana? Coba, makin diperkuatnya. Coba, benar nggak? Makin nggak gini loh. Yang membuktikan Kristen sendiri. Makin ku bilang, makin diperkuatnya dia mengatakan Edis. Kristen ini, Bapak Arga ini di bawah. Baca typingan di bawah, baca bos. Jadi dasarnya enggak gini loh. Kalian gak pernah lagi memperkenalkan Yesus kepada kami. Kalian tidak pernah menyampaikan firman Yesus kepada kami. Justru kalian gak pernah naik menyampaikan firman Yesus. Malah firman Edis kalian sampaikan. Makanya Tuhan Kristen Edis. Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting kami semua Islam sudah sepakat. Yo coba 380 di sini yang Islam sepakat enggak? Kita setuju enggak? Tuhannya Kristen sekarang Edis. Ketik 1 kalau setuju. Ketik 1, nggak apa-apa. Kita nggak mau framing. Ketik 1. Ketik sabar bos, sabar. Ketik 1. Ini kita buktikan ya. Ini penilaian yang lain. Dari nanti aku minta survei ke 5.000 7.000 penonton. Kami mengatakan untuk menjadi kesepakatan bahwasanya kami Islam sudah memiliki pemahaman terbaru. Tuhan umat Kristen adalah Edis Kristus. Kami juga umat Kristen sudah membuktikan bahwa Tuhan kalian itu Muhammad. Apa buktinya? Buktikan. Ayo, buktikan. Aku tadi belum memberikan bukti. Buktikan. Itu tuh tahu dari si Edis, sama juga. Iya makanya. Nah ini terbukti, alhamdulillah terbukti kan? Terbukti. Dia
Oke, baik, Viro. Oke, buktikan. Sekarang gue tanya, kau tahu dari siapa? Aku buktikan. Kau tahu dari siapa? Kau tahu dari siapa kami menyembah Nabi Muhammad? Tunggu dulu, kau jawab dulu. Aku buktikan. Kau tahu, ya tunggu dulu sebentar. Kau tahu dari siapa? Dalam Quran. Kau tahu, tunggu dulu. Kau tahu dari siapa? Kau tahu dari siapa? Kami menyembah Nabi Muhammad? Dari Edis. Berarti penyampai Edis kau sampaikan kepada kami. Semakin jelaslah Tuhan Kristen Edis. Jelas ya? Dari Quran. Jelas ya? Jelas teman-teman ya? Dan hadismu. Lele, mana? Tujuan, buktian. Al-Araf 173. Al-Araf 173. Bacakan. 54. Bacakan. Oke, aku baca. Sesungguhnya Ya. Al-Araf 83. Sesungguhnya berkaitan dengan hari kiamat itu hanya pengetahuan Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang pengetahuan tentang kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad, jangan sampaikan perihal tentang waktu kiamat. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi Waktu. apa? Yang terjadi di dalam hadis riwayat Muslim 854. Nabi Muhammad Waktu. tahu. Apanya kau nih? Kau nih mengkorelasi antara Al-Quran dengan hadis nggak nyambung. Tuhan, gimana sih yang tahu kiamat itu? Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Nah, inilah teman-teman sekalian ya, udah dengar tadi rekamannya ya. Dengar tadi rekamannya bahwasanya orang Kristen ini bernama si Virgo ini dia mendapatkan berita Islam. Sabar dulu. Dia Dia mendapatkan berita tentang Nabi Muhammad itu adalah Tuhan umat Islam dari Edis. Berarti benar, semakin jelas kebenarannya, semakin sah. Oke? Semakin sah kita perkuat Tuhannya umat Kristen adalah Edis Kristus. Ya, silakan kalian sembah Edis Kristus itu ya, kalian sembah. Makanya tidak salah kalau memang sekarang dia sudah disalib. Buktikan pakai data. Ya, oke. Sebentar teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Kita buktikan lagi bahwasanya ya. Ini Tuhan yang umat Kristen sekarang. Ini Tuhan yang umat Kristen sekarang ya, teman-teman ya. Apa? Tunggu dulu. Aku jadi bukti. Oh iya, kau jangan panas lah bos. Pikir kau ngadu sama Tuhan kau. Pikir ngadu sama Tuhan kau, Sedis. Pikir kau ngadu sama Tuhan kau nih. Tuhan bilang, Tuhan ngadu cepat, ngadu dulu kau, woi. Ngadu. Pikir kau ngadu sama Tuhan kau, woi. Tuanku bilang, Tuanku Edis bilang, sampaikan bilang, woi. Ngadu kau dulu sama ini, Tuhan kau ini gantung disalib, bro. Woi. Aku tidak bisa buktikan data dalam Bible. Pikir ngadu kau dulu sama Tuhan kau dulu sebentar. Hei. Aku udah bukti. Pikir kau ngadu sebentar. Tuhan, woi Tuhan Edis. Ini tolong ini aku dihajar blender nih bilang. Coba bantu aku bilang, cepat. Bilang cepat, bantu aku Tuhan Edis, woi. Woi. Bilang. Udah rekam teman-teman ya, rekam ya. Tuhan yang Kristen sekarang udah disalib, Edis. Rekam. Ini Tuhan yang umat Kristen sekarang, Edis Kristus. Udah, rekam teman, buat VT. Rekam jadikan VT. Udah, Tuhan yang Kristen adalah Edis Kristus. Aku mau pakai Quran dan hadis. Mana kamu buktikan dalam Bible? Di mana? Buktikan. Apa kau bising kali kau? Apa? Aku pakai Quran dan hadis loh, data itu loh. Udah, oke, baik. Tadi oke. Udah gantian bisa apa nih kau ngomong apa kau? Katamu dalam Bible edisi TV. Apa? Mana datanya? Apanya anak ini kok kepanasan kok kejang-kejang kau? Yang mana datanya? Aku minta datanya loh. Aku buktikan pakai data tadi loh. Oke, baik, kubuktikan pakai data ya. Oke. Sabar. Nabi Muhammad. Sabarlah. Makanya kau dengar kalau aku membuktikan. Nah, silakan. Mana Bible-nya? Oke, Silakan. baik. Tadi kan kau bertanya, mana buktinya kami menuhankan Edis? Oke? Tunjukkan dalam Bible. Oke. Kok Bible pula kau? Naga ini orang. Oke, kita buktikan. Sekarang gini. Oke, kita buktikan. Sekarang apakah benar ada yang terisi di Bible itu kau ikutin? Kita buktikan yuk. Apakah benar kalian mengisi? Enggak, sekarang begini. Kalau kau mengatakan mana data dalam Bible, apakah Dalam Quran. apakah yang di dalam Bible itu kau ikutin? Yang enggak tertulis ada kau ikutin? Kutanya lu. Mana dulu datanya? Kau minta dalil tertulis di Alkitab, Biblemu. Oke. Sekarang kutanya, di mana ada Yesus mengajarkan gereja? Ya, aku tanya Di dulu. mana? Di mana datanya edisi TV? Di mana ada tertulis Yesus mengajarkan gereja? Jadi jangan kau suruh berpatokan pada Biblemu. Aku tadi udah buktikan. Jangan kau berpatokan kepada Biblemu. Al-Araf 1. Kau pun juga tidak mengikuti Bible. Ya, paham kau?
Mana data? Tidak ada di Bible, mau kau ikutin. Ya, datanya Jadi kalau kau tanya, datanya ini tadi, makanya kau diam dulu, diam kau dulu diam. Oke, aku diam. Oke, diam ya. Datanya tadi satu Bapak Arga. Bapak Arga typing di bawah. Arga, kenapa bawa? Ya, diamlah kau dulu. Kau lucu kau nih, aku mau jawab. Udah, tadi di bawah ini Bapak Arga. Bapak Arga, diam dulu lah kau bisa nggak? Ada congor itu. Kau diam bisa nggak, Longor? Udah, Bapak Arga mengatakan bahwasanya tonton Komal Edis, dia hebat, dia mantap. Nah, coba satu ya. Terus kemudian, dengar dulu, sabar dulu kau. Udah. Kedua, jadi dulu waktu belum ada Edis ya, kami di sini asal Kristen lewat di Komal-Komal ini selalu memperkenalkan Yesus. Selalu memperkenalkan Yesus, typing di bawah, semoga Tuhan Yesus mengampuni kalian, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian, semoga Tuhan Yesus apa-apa. Pokoknya setiap masuk ke komal aku selalu menyampaikan Tuhan Yesus ke setiap komal-komal Islam, selalu memperkenalkan Yesus. Tetapi sekarang ini semenjak ada Edis, nggak pernah lagi aku baca typingan tertulis memperkenalkan Yesus. Memperkenalkan Edis saja, itu dalilnya. Edis saja, dah, ya kan? Artinya apa? Jelas, sampaikanlah firman Tuhan itu. Siapa firman Tuhan? Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ternyata selama ini ada Edis, si Edis saja kalian sampaikan. Terus kedua lagi, tadi sudah terbukti dari kau sendiri, Viro. Buktinya apa? Kau bertanya bahwasanya kau mengatakan Tuhan kami adalah Nabi Muhammad, dan berita ini kau dapatkan dari Edis. Artinya semakin jelas, semakin diperkuatlah bahwa Tuhannya umat Kristen adalah Oke, udah. Oke, rekam teman-teman ya. Satu menit boleh? Ya, oke teman-teman. Dan tadi aku buktikan pakai data loh. Tapi host nggak buktikan pakai data dalam Bible, gimana sih? Oke, makasih ya. Tampung aja kebodohan kamu, host. Udah direkam. Sudah direkam. Edis Kristus. Selamat datang di kebenaran. Tuhan Kristen Edis Kristus. Oke, makasih udah dikasih naik. Tuhan Kristen Edis Kristus. Oke, salam. Sepakat? Ya, sepakat teman-teman ya. Buatkan VT sebanyak-banyaknya. John, aku naik ngomong kayak begini ya, sorry ya. Kamu Iya, John, ajar John. Lari deh John. Ya, sampaikan teman-teman ya. Tuhannya Kristen Edis Kristus. Buat teman-teman, nanti siang setelah pulang anak sekolah, saya mengundang kalian ya, anak-anak yang umat Islam, anak-anak yang masih SMP kelas 2, kelas 3, naik ke komal saya, naik ya. Aku minta tolong sama kalian, anak-anak kalian yang sudah pulang sekolah tapi anak-anak yang bisa cakap ya, naik ke komalku, semua anak-anaknya ya, kumpul di sini, khusus kita sampaikan di sini, Tuhan Oten Edis Kristus, Tuhan Oten Edis Kristus, gitu ya buat teman-teman ya. Yuk, silakan. Saya menerima pendaftaran untuk anak-anak yang umat Islam yang bisa cakap untuk naik ke komal saya nanti siang ya, silakan. Nanti siang teman-teman, buat anak-anak ya, silakan daftar buat umat Islam. Anak-anak naik ke komalku nanti siang ya, yang pulang sekolah, jam apa? Pokoknya anak kelas 2, anak kelas 3 SMP yang masih anak-anak lah ya, yang umat Islam baik perempuan maupun laki-laki, silakan daftar segera di Komal Blender. Karena apa? Karena kita lihat Oten ini pengecut semuanya, pengecut berani di kandang, di komalnya koar-koar, kita naik diturunkan, nggak bisa cakap, beraninya main kroyok, disuruh kroyok kita di sini nggak berani. Untuk apa itu? Buat tema kayak gitu apa? Hah? Buat VT, udah itu mereka berani buat VT playing victim. Nanti aku begitu buat VT teman-teman, satu aja kena report, gila nggak? Hah? Mereka banyak buat VT, kita diam aja. Aku buat VT tadi, buat satu VT aja menghantam mereka. Pelanggaran, mereka mereport, takut. Jangan beraninya taunya cuman bisa menghantam, dihantam balik nggak terima. Sportif lah bos. Fighter lah kita, yuk fighter gitu. Jangan harus menerima kalian fighter, fight. Kau silakan buat cara di komal kau, silakan. Aku juga buat cara di komalku. Jangan kau panas ketika aku buat cara di komalku. Jangan kau panas. Kita nggak menghantam komal kau. Kau punya cara masing-masing. Aku juga punya cara. Kau punya cara untuk buat VT. Aku juga punya cara untuk buat VT.
Jangan di saat aku buat VT kau nge-report. Nggak terima. Aneh, sportif lah, sportif. Nampak kali itu kekalahan kalian. Nampak kali semua teman-teman Kristen bahwasanya debater umat Islam yang ditakutin Kristen adalah blender. Jelas. Satu-satunya debater yang ditakut. Bahkan saya sendiri pun minta mereka mengeroyok saya di Komal 1 lawan 8. Itu pun nggak berani. Nggak berani. Bahkan kujadikan moderator lagi, menjadi momot. Otennya kujadikan momot, dua kujadikan momot. Sudah pernah, ayo kau bawa kemari. Kalau kau memang takut untuk ditanya, atau gini saja, edisi itu kusiapkan slot ini 1 ustadz 1 pendeta. Oke, 1 ustadz 1 pendeta kusiapkan. Ustadz sama pendeta ini tidak ada diskusi, nggak aku kasih diskusi. Tetapi kusiapkan slot untuk Muslim sama Kristen naik bertanya. Ketika Kristen yang naik bertanya sama ustadz. Ketika Islam yang naik tanya sama pendeta. Udah, gitu kalau berani. Jangan edis taunya bertanya aja ditanya takut. Apa itu? Nah sekarang makanya aku siapkan kalau itu. Berani nggak kalian? Mencret kalau nggak itu mana? Jadi semakin jelas ya teman-teman ya, kebenaran itu tidak ada di kekristenan, tidak ada sama sekali kebenaran milik Islam. Karena apa? Ketakutan mereka itulah, ketakutan mereka. Jadi itulah yang membuat mereka itu semakin jelas ya. Jelas teman-teman ya. Nanti siang saya mengharapkan teman-teman kalian, anak-anak kalian yang masih SD ya, jangan SD, yang masih SMP kelas 2 naik ke Komal saya. Naik, kita akan buat nanti suatu festival untuk menghantam Oten. Kita buat video juga ya, buat video teman-teman, viralkan. Teman-teman, gini loh, Islam itu saling dukung lah. Jangan di medsos ini kita lemah ya. Jangan di medsos ini kita lemah teman-teman. Coba yang Islam buat video, promosikan terus. Kadang-kadang ini Oten ini licik. Coba inisiatif lah teman-teman ya. Apa yang aku sampaikan ini, kita ini menghantam medsos. Coba apa yang aku sampaikan ini, mereka ini kan berbagai. Kalau aku nyampaikan di publik ini, nanti Oten ngikutin, contohin, pening. Cobalah ya. Yang ada hartanya sedikit, nggak mahal-mahalnya, 50.000-nya, gas terus, biar sampai apa gitu cara menghantamnya teman-teman. Kalau aku punya trik-trik ini menghantam Oten, retak gini loh Oten aku buat. Makanya kalau aku buat gebrakan, kalau aku sudah buat gebrakan, beserak Oten bos, beserak kalau aku udah buat gebrakan. Jadi nanti buat gebrakan lagi. Salutkan deh. Nanti siang ya teman-teman ya. Nanti siang, tolong kalian daftarkan anak-anak kalian kumpul di Komalku, ya yang Islam. Nah, nanti daftarkan sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang anak-anak daftarkan yang masih SMP, khusus hanya untuk sesuai dengan arahan aku nanti. Anak-anak, mari dengar. Kalian ikutin kata-kata Om ya. Oke, rame-rame semuanya. Oke. Tuhan Oten Edis Kristus, Tuhan Oten Edis Kristus, gitu ya. Udah, Tuhan Oten Edis, ikutin semua anak-anak, ikutin, rame-rame semua. Oke, udah. Habis itu, apa lagi? Orang Kristen pengecut semua, orang Kristen pengecut semua, gitu kan? Ikutin. Ituin ya anak-anak ya. Udah, habis itu apa lagi anak-anak? Bilang ya, orang Kristen sama kami aja lawannya, pengecut semua. Orang Kristen menang di kandang seperti kandang babi. Nah itu dia. Ya, itu ya. Nanti segera daftarkan anak-anak kalian kepada saya, daftarkan segera ya, untuk kita hajar Oten-Oten pengecut semua nih ya. Mampus kalian. Daftarkan ya. Kalau nggak kayak gini nggak bertumpuk kalian kemari monyet. Kalau nggak kayak gini nggak hadir kalian semua. Kalau nggak aku pokoknya nggak hadir kalian semua, di kandang kalian semua. Ya, tengok. Udah kita Oten, cuma berani naik. Nggak ada berani. Udah kita tantang gini pun juga nggak berani menyampaikan kebenaran menang di kandang. Coba lah, terbukti nggak? Semakin terbukti ya narasi ya. Jadi makin bukti apa yang kukatakan ini berarti benar kebenarannya. Benar kebenarannya. Artinya apa? Benar. Kristen pengecut semua. Ya, Kristen pengecut. Nanti anak-anak kumpulkan jadikan VT. Kristen pengecut semua. Kristen pengecut semua gitu.
Kristen pemakan babi bau tai, bilang gitu ya. Ikutin semua. Nanti anak-anak ikutin semua. Anak-anak kumpul rame-rame kan kita buat VT. Anak-anak semua. Anak-anak. Jadi khusus anak-anak kita yang melawan. Ya. 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 Sekarang kita nobatkan lagi. Tuhannya umat Kristen adalah Edes. Siapa yang sepakat? Nanti akan aku umumkan. Ini kan coba di bawah. Baru dibilang di bawah. Edes is the best. Itulah, coba nih si boru apa? Boru pudan. Tunggu dulu Kora. Ini, sabar dulu. Enggak, ini ku rekam dulu. Buat screenshot. Aku mute ya. Ya, mute sebentar ya. Aku mau menyapa. Maksudnya gini kan. Tadi kan baru ku bilang, kenapa aku mengatakan Tuhannya Kristen itu Edis? Kenapa? Oke, kita buktikan. Nah, kita buktikan ya, ini Tuhannya Kristen sekarang. Tuhannya Kristen sekarang adalah bukan Yesus lagi, tetapi Edis TV. Oke, makanya kemarin dia sudah disalib. Ya, buat teman-teman silakan perhatikan baik-baik. Ini Tuhan umat Kristen sekarang, ya. Ini Tuhan umat Kristen sekarang, ya. Simpan, rekam. Rekam teman-teman, rekam jadikan VT. Ini Tuhan umat Kristen sekarang, Edis. Ya. Edis yang disalib sekarang, rekam, simpan, rekam buat VT. Ayo viralkan, mari viralkan, rekam, viralkan. Jangan lama-lama teman, rekam, viralkan, cepat. Yang Islam, rekam, viralkan, cepat, rekam, screenshot, cepat. Cepat, rekam. Udah, selesai. Udah, selesai ya, itu Tuhan yang Kristen. Nah, kenapa aku bilang dia, ya, rekam, viralkan. Jadi ada alasan kita, tenang teman-teman. Ada alasan kita mengatakan Tuhannya umat Kristen adalah Edis. Rekam kata-kataku ini. Rekam sekali kata-kataku ya. Rekam. Nah, ini banyak typingan. Contoh, Boru Sipudan memperkenalkan Edis hebat. Terus tadi ada Bapak Reja Kristen nonton Edis hebat. Banyak yang lain-lain. Setiap typing di bawah masuk ke Komal selalu mempertontonkan Edis hebat, Edis TV ini hebat, Edis gini segala macam. Jadi dulu belum ada Edis, mereka selalu memperkenalkan Yesus kepada kita. Ya, Yesus Tuhan kami yang hebat, Yesus Tuhan kami yang mantap. Yesus ini dulu ya, dulu belum ada Edis ya teman-teman ya, belum ada Edis. Yesus adalah Tuhan kami yang benar. Selalu memperkenalkan Yesus. Oke? Ya wajar namanya Tuhannya Yesus, wajar diperkenalkannya ya kan. Dulu sebelum ada Edis, mereka umat Kristen selalu memperkenalkan Yesus. Udah, sekarang karena wajarlah, karena segala firman artinya mereka menyampaikan firman Yesus. Wajar dong, itu wajar. Artinya apa? Benar itu Tuhan yang mereka. Tapi sekarang semenjak ada Edis, mereka selalu memperkenalkan Edis. Tidak pernah satupun aku baca typingan di bawah tertulis kata Yesus. Edis saja. Makanya kita nobatkan sekarang Tuhannya umat Kristen adalah Edis Kristus. Ini dalilnya ya. Dan kemudian apalagi? Kemudian mereka asal naik ke komal-komal kita Kristen selalu menyampaikan perkataan dari Edis, bukan dari Yesus. Mereka tidak pernah lagi menyampaikan firman Yesus, tetapi mereka menyampaikan perkataan Edis. Salah satu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam, dan itu pernyataan dari Edis. Dan mereka meyakinin bahwasanya kami menuhankan Nabi Muhammad, dan mereka Kristen percaya dengan Edis. Berarti siapa yang percaya dan meyakinin Edis sebagai Tuhan, maka akan selamat. Oke? Nah, jelas ya, siapa yang percaya? Artinya mereka lebih percaya pernyataan Edis daripada pernyataan Yesus. Makanya wajar kita nobatkan ya. Rekam suaraku ini, rekam. Jadi biar tahu seluruh Indonesia, biar tahu. Rekam suaraku ini, viralkan. Dasarnya apa? Dasarnya tadi udah kita sampaikan ya. Jadi ini yang masuk akal. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau memang mereka minta, mana dalilnya di Alkitab, Blender? Kau mengatakan Edis adalah Tuhan kami. Kami minta kalau bisa dalil-dalil Alkitab. Oke, itu pertanyaan mereka. Sekarang, apakah di Alkitab tuh nggak tertulis kalian imanin? Banyak di Bible itu tidak ada tertulis, tetapi kalian lakukan. Banyak tidak ada tertulis, tapi kalian lakukan. Jadi ini ya dalilnya
aku dapatkan dari pernyataan-pernyataan kalian. Karena apa? Yang kalian ikutin adalah perkataan-perkataan pendeta, bukan perkataan Yesus. Ya, yang kalian ikutin bukan perkataan Yesus. Jadi kalau kalian minta dalil-dalil Bible, nggak masuk. Yang penting dalil kami sudah mantap, teman-teman ya. Jelas ya. Nanti siang teman-teman, anak-anak kita sampaikan, anak-anak kumpul khusus nyanyi Tuhan Kristen Edis Kristus, Tuhan Kristen Edis Kristus, Tuhan Kristen Edis Kristus, Tuhan Kristen Edis Kristus gitu. Buat anak-anak nanti kumpul ya, pulang sekolah silakan daftarkan anak-anak kalian untuk 8 slot, kita mari berbahagia karena Kristen telah mengganti Tuhan. Oke? Jadi saya akan mengumpulkan anak-anak kita yang iman Islam nanti kumpul semua. Tuhan Kristen Edis Kristus, Tuhan Kristen Edis Kristus gitu. Jadi biar tahu, jadi biar anak-anak keturunan kita biar sadar kalau Tuhannya Kristen ini berganti-ganti. Jadi jangan mau ya nak jangan mau nak ya. Biar anak-anak kita pelajaran untuk anak-anak kita ya. Jangan mau nak, kayak ginilah nak, Kristen nak. Tuhannya ganti-ganti. Itulah kalau Tuhan manusia, sebentar Edis, sebentar Firman, sebentar si Sabda. Jangan mau ya nak ya. Jangan mau masuk ajaran mereka, jangan. Jauhkan ajaran mereka nak. Apabila kau punya teman yang Kristen nak, jauhkan, ngeri. Hati-hati nak ya, jangan ya nak ya, gitu kan ya. Jangan ya nak. Nanti kita rayakan Tuhan yang umat Kristen ada di Kristus, kita rayakan. Yuk, tak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah nih, nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah ya, ingat nggak ada yang bisa bantah. Bisa erak kalian. Lanjut. Nangis. Ada dua bang. Selamat pagi abangku. Masuk John. Udah pada sarapan nih. Bang John, monitor Bang Sehat John. bosku. Pagi-pagi sudah banyak apa? Iya, generasi. Masuk Bang Iya. John dulu masuk. Bang John, sehat Iya. abang John. Sehat bang. Sehat bang. Aku Oten bang, mungkin ada mau ditanya. Oke, aku mau tanya Protestan bang. aku bang, Boleh. Protestan ya. Iya. Jadi bang, pertanyaan saya, samakah antara Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa? Gimana? Samakah antara Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa? Sama, yaitu Adonai, Tuhan Allah Bapa. Siapa yang diperkenalkan Tuhannya Musa? Yahweh, Adonai. Yang diperkenalkan Tuhannya Yesus? Allah Bapa, satu-satunya Allah yang disembah, nggak boleh yang lainnya. Berarti Yesus di sini bertuhan tidak? Bertuhan, Allah Bapa. Berarti bertuhan dong. Iya. Lantas dari ya, oke. Lantas dari mana Bapak itu menuhankan Yesus, sedangkan Yesus itu mengatakan punya Tuhan? Sekarang Anda bertanya ke saya, zaman atau zaman di Bible kisahnya itu? Loh, lantas dari mana gini loh? Lantas dari mana Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus itu mengenalkan Tuhan kepada bangsa Israel? Anda bertanya harus punya dalil. Saya pun nanti ke Anda harus. Di dalam Markus 12 nomor 29, Markus 12 nomor 29. Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Betul. Itu kan kutipan sebenarnya dari perkataan Musa. Yesus mengutip dari Ulangan kan? Tak salah bangku. Tak salah, betul abang. Abang Betul nggak? Betul. Aku Betul dukung. tidak? Mantap. Ya betul. Ya betul. Harusnya betul memang. Lantas dari mana Bapak? Karena sesuai dengan hukum Taurat yang pertama, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Keluaran 23 ayat 3. Abang betul sekali. Esa. Tak boleh dua. Ya, lanjut. Terus? Lantas dari mana Bapak itu menuhankan Yesus? Tunjukkan dalil dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana ada Yesus bilang aku loh Tuhan? Di mana? Tunjukkan dulu. Loh, Bapak itu kan menuhankan, Bapak mengatakan Kristen kan? Lantas dari mana dasarnya Bapak menuhankan Yesus? Jawaban saya, tunjuk dalil di Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada saya bilang iya, kalau tidak, tidak. Loh, dari Paulus kan? Mana? Tunjukkan, jangan dari Paulus. Tunjukkan dalilnya, dia berapa? Roma, di dalam Roma ada. Roma 10 nomor 9, Roma 9 nomor 10, atau lupa saya. Salah. Roma 10 nomor 9. Sebentar saya buka.
4 ayat 19. Abang salah. Bukan itu. Iya, saya ntar saya buka. Saya nggak seberapa hafal. Roma 10 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Abang ini gila. Roma 10 nomor 9 kok ngeyel banget sih. Bacakanlah. Itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ini perkataan Paulus kok di sini. Ya. Kita diskusi ya Bangku ya, bukan benjas, kita bukan Iya. debat.